Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel. Oke guys, jadi hari ini kembali lagi aku mau kasih tips ke kalian. Ini khusus buat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, menyusui ASI ya buat anaknya. Jadi hari ini aku mau kasih tips ke kalian, tips sukses menyapih anak. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk membuat video-video tips-tips lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like dan komen. Di sini kita sharing ya sesama ibu. Jika kalian mempunyai juga tips yang lain, silahkan share ke komen di bawah. Jika kalian juga punya kritik dan saran, silahkan juga tulis di komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh media sosial kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan juga orang-orang di sekitar kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang tips menyapih untuk si kecil. Nah, bagi sebagian ibu, tips menyapih itu benar-benar ada yang ribet, ada yang gampang, dan juga ada yang butuh kesabaran ekstra. Nih buat ibu-ibunya, ada yang butuh kesabaran ekstra dalam proses penyapihan. Jadi proses penyapihan ini benar-benar salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan bagi ibu-ibu yang mengasihi anaknya dan galau bagaimana cara melakukan penyapihan kepada anaknya. Berikut tipsnya. Ini tips yang buat moms anti galau dan buat anak tidak rewel. Oke, kita lanjut. Tips yang pertama yaitu menyapihi anak itu, yang pertama kalian harus komunikasikan dengan baik bareng si kecil. Kasih tahu mereka bahwa mereka sudah besar dan harus berhenti menyusu. Kenapa? Komunikasi ini merupakan hal yang paling penting yang harus moms lakuin untuk proses penyapihan. Karena anak kan biasanya di atas umur 1 tahun mendekati usia 2 tahun itu biasanya sudah mulai lancar, sedikit demi sedikit lancar berbicaranya. Jadi dia juga sudah mulai bisa merespon, melakukan timbal balik pada saat kita ajak berkomunikasi. Jadi kita dalam proses penyapian ini kita juga harus komunikasikan terlebih dahulu dengan anak kita, kasih tahukan ke mereka, kasih pengertian yang benar-benar jangan sampai membuat mental anak tersebut menjadi down. Jadi dengan lakukan komunikasi ini, jadi anak sedikit demi sedikit bisa mengerti bahwa mereka itu sudah besar dan tidak harus menyusu lagi. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua nih moms. Nah, pada saat proses menyapih itu kalian jangan langsung menghentikan proses menyusui, tapi kalian itu harus mengurangi frekuensinya terlebih dahulu. Jadi setelah kita komunikasikan dengan anak tadi, kita kemudian mulai mengurangi frekuensi proses menyusui tadi seperti apa. Jadi kita awalnya misalnya dalam sehari itu proses menyusui itu 5-6 kali. Jadi kita hentikan, kita kurangi frekuensinya menjadi 3-4 kali. Begitupun besoknya kita kurangi lagi frekuensinya dari 3-4 kali menjadi 1-2 kali. Jadi jangan langsung dihentikan proses menyusuinya ya mas, tapi dikurangi terlebih dahulu frekuensinya. Oke, tips yang ketiga, setelah frekuensinya kita kurangi, moms bisa tambahkan MPASI ataupun cemilan-cemilan ke anak kita supaya untuk mencegah mereka tidak kelaparan, karena frekuensi asinya tadi kan sudah kita kurangi. Jadi kita bisa selingi dengan pemberian MPASI. Kan biasanya juga dia juga makan kan, biasanya anak di atas 1 tahun dan sebelum mendekati 2 tahun itu pasti sudah mau makan dianya ya. Jadi kita berikan MPASI pada saat jam, misalkan jam 10 dia biasanya menyusu, jadi kita ganti dengan MPASI-nya saja atau cemilan-cemilannya. Misalnya bisa moms buatkan snacknya, atau bisa juga dikasih buah, pokoknya buat sampai anak tidak merasa lapar. Oke,
Terus moms, yang ketiga, kalian bisa ganti aktivitas menyusui itu dengan kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Misalnya kan tadi kalau kita sudah ganti dengan MPASI, banyak nih biasanya moms di rumah yang bilang anak mau menyusu aja tapi nggak mau makan MPASI. Kita bisa ganti dengan cemilan tadi, ataupun kita bisa ganti dengan kegiatan lain yang lebih menyenangkan, misalkan ajak bermain anaknya, kemudian lakukan pokoknya kegiatan yang benar-benar menyenangkan banget. Nah, oke guys, kita lanjut tips yang kelima. Jika anak meminta untuk menyusu, kita ganti alternatif lain, yaitu misalkan menyusu di botol atau di cangkir anak tersebut nih guys. Dan kebanyakan nih anak maunya menyusu langsung, susah kalau mau menyusu dari botol atau dot. Nah, usahakan biasakan juga anak untuk menyusu di botol ataupun di cangkir ya guys. Di cangkir minumannya juga boleh, nggak apa-apa. Hari ini nggak bisa, kita coba besoknya lagi, besoknya tetap nggak bisa. Pokoknya tetap semangat ya bunda, jangan sampai menyerah dalam proses penyapihan ini, karena proses penyapihan ini benar-benar penting banget untuk ibu dan juga untuk anaknya. Oke, tips yang keenam, libatkan suami dalam proses penyapihan. Nah moms, jadi melibatkan suami dalam proses penyapihan ini benar-benar penting banget peran suami dalam proses penyapihan ini. Mengapa? Karena kalau hanya ibu sendiri yang melakukan proses penyapihan, tidak didukung oleh orang-orang sekitar, tidak didukung oleh suami, akan terasa sangat sulit. Tapi jika suami juga terlibat, nanti bisa kan suami mengalihkannya dengan mengajak si kecil bermain seperti itu ya. Oke, tips yang terakhir nih moms, dalam proses penyapihan itu tetap tunjukkan kasih sayang kepada ibu untuk tetap menguatkan bonding attachment antara ibu dan juga bayi, antara ibu dan juga si kecil ya. Oke, hanya itu tipsnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba buat ibu-ibu di rumah. Sekarang juga saya dalam proses penyapihan. Ini benar-benar proses yang penting banget nih moms, dan juga bikin galau ibu-ibu, tapi kita tetap semangat, kita tetap berusaha untuk melakukan proses penyapihan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah nggak galau lagi dan anak juga nggak rewel. Oke deh, selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke moms, thank you sudah menonton tips and tricks kita hari ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya di bawah, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.